Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Haleluya. Wah, senang sekali melihat Bapak Saudara hadir, luar biasa ya. Shalom. Saya percaya Allah kita luar biasa, amin. Nah Bapak Ibu, puji Tuhan kita memasuki bulan November saudara ya. Dan akan menutup tahun begitu ya. Dan menariknya di akhir tahun ini ternyata selain pilkada yang kita akan selenggarakan. Kita sudah ada presiden yang baru. Tetapi rupanya ada kesulitan ekonomi juga yang sedang lagi terjadi. Yaitu pelambatan ekonomi sejak bulan Juni yang lalu. Sehingga akibatnya ada banyak orang Kristen juga bertanya-tanya sama Tuhan begitu ya. Tuhan, engkau di mana ini? Kok rasanya jualan saya nggak laku? Bahkan teman-teman yang driver Gojek, ojol gitu ya, Gosen gitu ya, yang barang khususnya saudara ya. Mereka juga mengalami situasi yang sulit begitu ya, yang tadinya bisa 200 barang satu hari dikirim gitu ya, berarti kalau dia dikali berapa ribu maka keuntungannya tiap hari oke. Nah sekarang paling cuma 40 gitu ya, 20, nggak banyak katanya saudara ya. Artinya memang lagi pelambatan begitu. Dan secara ekonomi katanya kalau kita menggunakan teori segitiga ekonomi saudara ya, yang elit itu paling di atas, yang paling atas yang biasanya nggak terlalu persoalan dengan ekonomi naik atau turun, tetapi mereka juga menghentikan pembelian. Yang kelompok tengah ini katanya yang gara-gara pandemi setelah peristiwa pandemi 2 tahun 2022, maka kelompok tengah Indonesia ini yang menggerakkan ekonomi luar biasa. Pembelian, penjualan, kreativitas, terus apa yang tidak pernah dimengerti, nggak pernah dicoba, berani dicoba. Sehingga ekonomi kita tuh tingkat menengah ini menggerakkan. Tapi tahun ini agak melambat. Dan mungkin beberapa di antara mulai stres. Aduh hutang saya, mobil Mercy terbaru yang belum dibayar mungkin saudara ya. Cicilannya belum kelar, rumah di PIK 2 dan sebenarnya mau beli di PIK 3 jadi batal saudara ya. Dan ini mulai terjadi nih. Suami istri mulai banyak bertengkar dan saya kaget kemudian ada orang-orang yang mulai tidak lagi ke gereja. Imannya mulai goncang. Nah saya sudah ikut setia Pak, ikut Tuhan. Ikut kul saya juga lakukan. Tapi kok Tuhan belum tolong. Jangan-jangan ibadahnya mulai ke Gunung Kawi. Saya juga gak tahu saudara ya. Gak tahu, tapi di sini tetap setia saya lihat ya, ini luar biasa saudara ya. Nah hari ini saya mengajak saudara, tema saya khusus satu hari ini. Selama 4 kali seri ibadah kita akan berseri khotbahnya kecuali yang terakhir saudara ya. Perhatikan hidupmu. Itu karena khotbah ini muncul karena yang saya temukan selama hampir 3 bulan dari Agustus, September, Oktober. Nah kemudian muncullah khotbah ini saudara ya. Mari kita akan belajar Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai ayat 17, kita akan membaca bersama-sama ayat firman Tuhan ini. 2, 3, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah Bapak Ibu saya tidak khotbah semua ayat karena nanti buat seri sampai hari ini saudara ya. Jadi kalau saudara mau dengerin ya nanti datang lagi yang kedua, ketiga sama keempat saudara ya. Karena serinya 4 hari ini saudara ya. Nah apa yang kita pelajari melalui ayat firman Tuhan ini saudara ya. Nah pertama kita belajar dulu tentang apa itu surat Efesus saudara ya. Supaya kita jelas, clear gitu ya. Apa sih surat Efesus? Merupakan salah satu surat yang terbaik yang dituliskan oleh Paulus. Ini puncak yang luar biasa saudara ya. Surat ini tidak ditulis karena masalah. Kalau Anda lihat di kitab Korintus itu masalah karena karunia-karunia. Sehingga Paulus menuliskan mengenai karunia, mengenai kehidupan. Janganlah sesat, itu masalah saudara ya. Tapi di kitab Efesus ini menunjukkan tentang hasil doanya Paulus kepada jemaat di kota Efesus saudara ya. Dan berikutnya lagi yang menarik adalah Paulus menuliskan surat ini ketika posisinya bukan lagi plesir di Penang atau ke Genting Malaysia saudara ya, atau di Phuket saudara ya, bukan, atau di Yunani, Greeks atau di Paris, tapi di penjara. Situasi yang tidak nyaman saudara ya, tapi dia menuliskan sebuah tulisan yang sangat luar biasa. Kepada siapa? Kepada sebuah jemaat yang sangat besar dan kota yang luar biasa, namanya adalah kota Efesus. Nah saudara yang pernah datang ke Yunani, kemudian datang ke 7 gereja utama, saudara ya. Salah satu yang dikunjungi adalah kota Efesus. Dan puji Tuhan saya pernah datang di kota Efesus. Saudara. Saya membayangkan waktu itu, sekali lagi ya kita jangan bayangkan dengan teknologi
Chongqing China hari ini, saudara ya, yang sudah canggih sekali keretanya bisa muter sana sini, saudara ya. Tapi hari itu ini salah satu kota tercanggih adalah Efesus. Kota yang sangat modern, maju, saudara ya. Di satu kota yang sama, tempat hiburan, pengetahuan, dan senjata yang kuat ada di situ. Nah biasanya kota itu kalau sama perdagangan 4, saudara ya. Jadi ada kota kuat perdagangan, tentaranya nggak kuat. Ada kota maritim, kota tentara, tapi nggak bagus di dagang. Ngerti saudara ya? Ada kota yang pusat seni, tapi bukan pusat budaya, tapi bukan pusat ekonomi. Nah Efesus itu kota yang lengkap. Jadi kalau Anda datang ke Efesus dengan model kota yang agak turun, menuruni bukit, saudara ya, nanti di ujung bawahnya itu laut, dan di pinggir laut pada zaman itu dibangunlah sebuah patung besar namanya patung Dewi Diana. Makanya ada lagunya Diana, Diana, itu saudara ya, makanya patung gara-gara patung itu saudara ya. Itu ya kamu enggak tahu lagunya, yang anak-anak sekarang enggak tahu lagunya saudara ya, apalagi kamu juga enggak tahu kelihatannya ya. Hanya mereka di angkatan ABG, angkatan babe gue, itu tahu biasa lagunya saudara ya. Nah itu tingginya 50 meter, sehingga jarak yang jauh sekalipun, kira-kira jarak pandang manusia kan sekitar 1 kilo tanpa halangan 2 kilo, itu bisa kelihatan tingginya patung itu dari mulai arah laut saudara ya. Kenapa? Karena salah satu tempat penuh dengan penyembahan berhala patung-patung Yunani adalah kota Efesus. Terus yang kedua, ini kota budaya, nanti saudara naik ke atas, kalau dari bawah, maka di sebelah kanan kalau saya nggak salah ingat itu ada amphitheater. Tempat orang nyanyi yang modelnya setengah lingkaran, begitu ya. Kalau zaman sekarang nggak harus pakai mic, harus pakai sound system, zaman dulu nggak. Mereka membuat daya pantulnya, itu pokoknya pinter lah mereka saudara ya. Belum lagi kemudian kalau Anda dari atas turun ke bawah sisi sebelah kiri, Anda akan temukan di situ salah satu library, perpustakaan terbaik pada masanya. Jadi kota lengkap. Tapi kenapa Paulus ngomong sama kota ini? Jemaat di kota ini. Karena jemaat ini kota dengan penuh banyak kemampuan, maka banyak penduduknya masuk dari berbagai macam kota. Karena termasuk 5 kota besar pada zaman Romawi. 5 kota besar. Sehingga muncullah namanya multikultural. Terus hubungannya apa dengan ayat yang kita baca? Karena multikultural banyak pengaruh kemudian. Kan suku bangsa macam-macam datang. Ya kayak kita Jabodetabek ini kan sudah nggak ada lagi yang bilang ini punya yang Betawi. Enggak juga sebenarnya. Punya suku Sunda, enggak juga. Sekarang suku apa aja, bahkan Halakita, Horas ada di sini. Ya. Terus saudara ya, ada Kopo, Kongco, Ama, Popo ada juga di sini saudara ya. Pangana, Pakita, Pagoda, Pastiles ada juga di sini saudara ya. Semua ada di kota ini. Mau dari Ambon, ya semuanya ada di kota ini. Dan akhirnya budaya tercampur. Nangkap saudara ya. Budaya tercampur. Ya mungkin saudara lahir di Jawa Tengah dan sangat baik kotanya namanya Solo dan Jogja. Begitu masuk Jakarta Anda berubah pasti. Mau gak mau Anda ngikutin. Kalau dulu misi mas, permisi, sekarang bak-buk, ketok-ketok juga saudara ya. Dulu selalu ada sopan santun, sekarang masuk Jakarta sudah beda lagi. Semua terganggu dan bukan cuma itu masalahnya, adalah imannya bisa terganggu. Nah itu persoalannya. Iman itu mulai terganggu juga. Karena kenapa? Ada tidak hanya puluhan, ratusan patung-patung itu ada di Efesus. Sehingga orang ketika gak ada pertolongan, gak ada hadirat Tuhan, gak ada kuasa Tuhan terjadi, orang bisa datang. Dan nanti kalau nanti ke kota Efesus akan diajak ke satu titik tertinggi dari kota ini, yaitu tempat pemujaan paling tinggi, yang dianggap Tuhan yang tertinggi. Tuhan siapa? Mereka gak kenal. Nah Paulus itu zaman Efesus, zaman sekarang masih sama. Perhatikan bagaimana kamu hidup. Jangan-jangan karena ekonomi lagi turun. Jangan-jangan karena budaya makin maju, kita mulai berubah. Jangan-jangan karena iman kita mulai digoncang dengan ekonomi yang bermasalah. Dengan tetangga yang sering bikin masalah. Dengan mobil orang lainnya tiap minggu, satu kampung, satu klaster kita kok selalu baru, cuman kita doang yang gak pernah baru. Kita bisa iman goncang juga. Dalam 2 tahun rumah di sekitar kita mulai tumbuh, rumah kita gak tumbuh-tumbuh saudara. Maksudnya gak tambah besar maksud saya saudara ya. Kita mulai berkata Tuhan masih baik gak sama saya. Loh kita ini mulai dicobai banyak hal. Dengan kota yang besar ini. Bapak Ibu, karena situasi itu katanya.
keadaan itu, maka Anda dengan saya diminta untuk memperhatikan. Nah, apa yang mesti diperhatikan itu menarik saudara ya. Karena kemudian ayat di atasnya mengatakan, Bapak Ibu ini kata yang menarik di ayat yang kita baca di atasnya. Bangunlah hai kamu yang tidur, bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atasmu. Karena cerita ayat di atasnya, ayat 15, ayat Anda baca di atas, ternyata gara-gara kota besar itu orang berbuat jahat. Orang berbuat dosa. Orang melakukan hidup yang jauh daripada Tuhan. Tadinya sih kebaktian, 7 tahun lalu 7 tahun yang mengasihi Tuhan luar biasa. Tapi 5 tahun yang lalu lagi terluka hatinya. Lalu saya baru ketemu orang saudara ya. Saya baru selesai pelayanan dengan staf saya. Staf saya ketemu teman lamanya saudara ya. Dan dia kaget karena beberapa teman lamanya sudah lagi gak jadi Kristen. 2-3 orang. Terakhir ini ada orang yang ngomong sama dia, kayaknya saya mau berpindah iman. Nah dia lagi layani orang, saya bilang cepet layani dia, ajak dia makan kalau bisa. Sering-sering doakan tapi sering ketemu supaya dia ketemu komunitas. Karena kenapa? Merasa hidup gak pernah berubah. Merasa hidup gak ada pertolongan Tuhan. Merasa hidup masalah terus begitu. Nah Bapak Ibu hati-hati. Ayo jangan tertidur dengan situasi dunia ini. Jangan sampai tertidur dengan keadaan kita yang, aduh Pak tapi saya lemah Pak. Itu setiap kali pulang gereja, pinjol selalu kasih chat. Awas kalau Anda tidak bayar kami umumkan ke seluruh dunia, haleluya. Waduh kita tertekan saudara. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, ayo. Segera bangun, kalau kita terlena, kita kemudian ditidurkan dengan keadaan. Mungkin Anda, oh puji Tuhan Pak, saya enggak kenapa-kenapa, sukses semuanya. Tapi juga perlu hati-hati. Jangan-jangan karena berkat itu membuat kita nggak lagi cari Tuhan sungguh-sungguh. Doa pagi kita mulai hilang, jangan-jangan. Jangan-jangan baca Alkitab mulai nggak pernah lagi. Tahu semuanya baik-baik saja. Dulu 7 tahun lalu, 10 tahun lalu pernah ikut retreat, pernah ikut kegerakan rohani, ikut KKR di jamaah Tuhan. Sekarang sudah nggak penting gitu-gitu Pak, yang penting hidup baik-baik saja. Bapak Ibu, ada situasi-situasi berbahaya yang sedang kita alami. Dan Paulus mengingatkan, hati-hati bangun dari tidurmu dan tinggalkan cara hidup yang lama. Saya pun kadang-kadang mikir saudara ya, setelah sekian itu jadi pendeta, masih punya semangat yang sama kayak dulu nggak? Atau sudah mulai berubah? Gara-gara mulai nyaman namanya. Beberapa hamba Tuhan dulu perintis luar biasa, sekarang mulai nyaman. Suruh ngerintis, aduh susah. Sudah nyaman lah, sudah cukup. Saya kagum sama Pastor Yohanes yang saya sebut Boksu biasanya saudara ya. Muse ya pengajar saya, Boksu. Tetap bisa keliling pelayanan, cari tempat-tempat baru. Itu enggak semua orang bisa saudara. Kalau sudah punya gedung cukup, jemaat oke, persembahan oke, verfluan oke saudara. Maka kalau untuk maju lagi, aduh udahlah itu udah capek gitu. Musik juga, berapa tim kalian itu ya? Bisa ada 4 kalau nggak salah ya. Saya pernah pemain drumnya udah pasti ada kamu, ada Samuel, Kovin, tuh sampai hafal saya muka-muka mereka ini saudara ya. Karena saya bosan gak lihat mereka terus saudara yang main drum. Pasti mereka yang main. Tapi terus berkembang. Lu jangan-jangan kita stuck nih selama ini. Jangan-jangan selama ini kita mulai berhenti dengan hidup kita. Dan mulai berhenti dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita, dengan orang tua kita mulai berhenti hubungan. Tetap satu rumah, kasih kita mulai kering. Doa kita untuk mereka mulai lupa. Dulu nangis sungguh-sungguh, Tuhan saya pengen anak-anak saya berhasil, bukan anak berhasil. Doa kita mulai tidak lagi sungguh-sungguh pada Tuhan. Toh semua udah baik-baik saja. Hati-hati Bapak Ibu. Mari kita perhatikan hidup kita dengan baik. Karena itu cara hidup yang bermasalah, dunia yang bisa bermasalah, situasi kita yang bisa membuat kita jadi lupa sama Tuhan. Maka Paulus mengingatkan orang perhatikan dengan seksama. Kata seksama atau perhatikan sama menggunakan kata namanya blepo. Nah ini salah satu kata kuat dalam bahasa Yunani ya. Setelah kata blepo nanti kata belepotan. Bukan saudara, bukan itu saudara ya. Kata blepo kalau Anda perhatikan Bapak Ibu adalah kata yang tidak hanya melihat katanya. Tetapi kata yang berarti adalah observe, memperhatikan. Jadi coba kamu lihat hidupmu. Baik kayaknya setahun ini oke. Enggak cuma begitu. Kata yang dimaksudkan dengan kata blepo adalah penglihatan fisik maupun penglihatan dalam arti lebih simbolis. Seperti apa? Memahami atau menyadari sesuatu. Biasanya disebut sebagai observasi atau pijat.
Bukan ya, refleksi saudara ya, refleksi. Kan pijat kaki saudara ya. Pernah nggak Anda punya hari yang merenung, mikirin Tuhan 3 bulan ini saya sudah ngapain aja ya. Jangan nanti tunggu akhir tahun kemudian kita, aduh Tuhan sudah akhir tahun nih, saya tahun ini buat rencana apa ya. Ingat ya tahun lalu kita buat namanya resolusi, betul ya. Resolusi tahun lalu, 1 tambah kaya, gaji dari 1 digit naik 2 digit misalnya. Yang kedua naik pangkat, dari pekerja biasa minimal jadi asisten manajer atau menjadi supervisor. Oke, yang berikutnya lagi, apa lagi ya? Rumah pindah. Pindah kemana saudara ya enaknya ya? Dari harapan baru ke PIK misalnya saudara ya, kan lagi tren PIK. Keempat, berat badan turun dari 80 ke 70. Terus kita cek akhir tahun, kan gitu saudara ya, akhir tahun. Gaji dari 1 digit, artinya di bawah 10 juta, naik 2 digit, 10-11. Naik enggak? Wah puji Tuhan naik, berarti kerja keras. Posisi, dari kerja biasa naik supervisor, puji Tuhan naik. Rumah, puji Tuhan, belum pindah juga ternyata ya, masih beautiful hope, enggak apa-apa saudara, harapan indah. Berat badan dari 80, berapa sekarang? Puji Tuhan, 85, salah berarti saudara ya. Nah, kadang-kadang kita akhir tahun mereview, terus tahun depan mau ngapain, begitu enggak? Loh kami di gereja juga sama, minggu lalu kami bikin annual meeting, pertemuan summit 1 tahun. Review semua pelayanan, tahun depan mau ngapain. Project utamanya, project yang sekundernya apa? Budgetnya berapa dihitung. Kayak perusahaan, lah iya memang gereja harus dikelola dengan baik. Tahun lalu mandeknya di mana, buntunya di mana, dicari tahu supaya tahun depan jalan lebih baik. Tapi jangan tunggu akhir tahun. John C. Maxwell kemudian mengajar dalam bukunya, tiap orang kalau mau jadi hebat harus punya namanya hari berpikir. Hari merenungkan. Biasanya dia 40 hari sebelum kejadian. Sebelum hari ke depan, dia 40 hari sebelumnya mulai merenung. Oke, kegiatan saya selama ini sudah benar enggak ya? Kerja oke. Pulang, nah setelah pulang ngapain? Netflix, annyeonghaseyo, jinja, aigu. Atau setelah pulang kantor, ngobrol sama istri. Atau istri ngobrol sama suami. Atau main sama anak. Loh, kan perlu dipikirin. Jangan-jangan setelah sekian tahun kita udah mulai kering hubungan keluarga kita. Pagi doa apa enggak, atau doa sendiri, atau doa bersama keluarga. Malam, lah kan mau dipikirkan sebenarnya. Jangan sampai kemudian hidup kita mengalir ternyata hancur. Apalagi dengan tekanan, dengan situasi hidup yang susah, keputusan yang sulit, membuat kita akhirnya berhenti. Nah, kita harus mengobserve, memperhatikan hidup ini. Anda yang bekerja, keputusan saya salah nggak di pekerjaannya? Dan saya belajar sejak mengikuti kelas John C. Maxwell ini, beberapa tahun yang lalu akhirnya belajar untuk memiliki hari berpikir tuh. Ditulis harinya hari apa, tanggal berapa. Supaya ke depan ini proyeksi mau ngapain. Berapanya di antara kita, ya sudahlah Pak, let it flow, hati-hati. Memang Roh Kudus sepertinya nge-flow, tapi dia punya perencanaan. Amin. Loh, Alkitab jelas. Dalam Mazmur 139, waktu Anda dalam kandungan orang tua saudara, maka Tuhan sudah merencanakan hari-hari kosong itu. Hari kosong saudara belum punya hari dalam bumi ini, tapi Tuhan sudah punya perencanaan. Ujungnya apa? Masa depan cerah, penuh pengharapan. Tapi gimana ngerjainnya? Kalau tiba-tiba orang tuamu meninggal dunia, orang tuamu cerai. Ketika engkau dewasa, tiba-tiba kehilangan adikmu. Ketika engkau bekerja, ditikam sama teman dari belakang. Atau difitnah sama orang, loh itu kan perlu. Dan Tuhan tahu cara menolong. Cuma masalahnya adalah apakah kita memperhatikan hidup kita dengan baik. Jam-jam doa kita masih berjalan dengan baik enggak saudara? Waduh Pak kalau jam doa jangan diomongin lagi lah capek, harus yang planner, oke. Tapi doa juga perlu direncanakan saudara. Karena menurut penelitian kalau Anda doa 12 menit saja, 12 menit gak usah 1 jam. 12 menit 1 hari, otakmu lebih tenang. Itu penelitian. Anda berdoa 12 menit, ketenanganmu membuat pikiranmu lebih baik. 12 menit Anda berdoa ketika pikiranmu lebih baik, keputusanmu lebih baik. Ketika keputusanmu lebih baik, hasil akhirnya juga lebih baik. Cuma 12 menit. Tapi untuk 12 menit susah buat kita.
Begitu bangun, aduh Tuhan telat Tuhan, sorry Tuhan, you ngertilah. Sebelum saya ngomong, Alkitab berkata sebelum saya ngomong, Tuhan tahu. Makanya saya gak perlu ngomong, kurang ajar gak saudara? Akhirnya gak mau doa. Halo, jangan sampai Anda cuma puas ibadah, setelah itu rohani kita kering. Gak terima tuntunan daripada Tuhan. Jangan-jangan kita terpukul dengan bisnis yang mulai naik, berhasil. Tapi ini jadi bubble nih, meledak, habis menderitalah kita. Karena gak dengar tuntunan Tuhan. Saya ngalami saudara ya. Investasi terakhir itu 140 juta hilang. Tadinya saya pikir, wah ini bagus nih. Gak tahu ketipu saudara ya. Dan puji Tuhan ada istri yang menguatkan. Ya udah, it's okay. Coba kalau istri marah-marah juga ya, aduh Tuhan Yesus. Itu sebuah penderitaan yang susah untuk dikeluarkan dari hati ini saudara. Kamu ya, makanya bilang kita tuh udah habis sampai 1 M. Gara-gara kamu sekarang 145 juta hilang lagi. Doa susah. Pelayanan susah saudara ya, hati terganggu kemudian. Tapi ketika terus dengan Tuhan, kita sadar saudara ya, bersama-sama, it's okay. Kita salah, tapi kita belajar dari kesalahan, belajar lagi, proses lagi, investasi lagi, diberkati lagi. Lalu selalu ada cara Tuhan saudara. Bapak Ibu perhatikan hidupmu dengan baik. Apa yang harus diobservasi, yang harus diperhatikan menurut Paulus? Maka pertama, di sesi ini, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Apa itu bebal? Bebal itu 2. 1, orang yang bebal selalu melakukan kesalahan yang sama berkali-kali. Sementara dongki, keledai, suka kepleset kedelai soalnya saudara ya. Dongki, keledai saudara ya. Keledai tidak akan pernah jatuh di lubang yang sama 2 kali. Bahkan keledai itu dianggap bodoh. Tapi tahu gak akan jatuh di lubang yang sama 2 kali. Lu manusia jauh lebih pintar dari keledai. Cuman ya gitu. Kesalahan sama diulang lagi. Cari Tuhan sungguh-sungguh, begitu diberkati lupa. Begitu jatuh lagi, baru sungguh-sungguh lagi cari Tuhan. Sudah bilang, ayo suami istri jaga hubungan. Jatuh cinta itu mudah. Sekali lagi jatuh cinta itu mudah. Tapi mencintai orang yang sama bertahun-tahun, itu perlu komitmen dan pengorbanan. Yang sudah menikah katakan amin. Amin apa enggak nih? Aminnya ragu-ragu kelihatannya saudara ya. Lu jatuh cinta gampang saudara ya. Tapi menikahi orang yang sama bertahun-tahun. Mulai ngerti ngoroknya, tidurnya suka nendang tiba-tiba saudara ya. Suka narik itu selimut. Dan akhirnya kita yang kedinginan, makan selalu dia minta yang enak, yang sudah gak enak bagian kita. Biasanya itu para suami sampah dimasuk ke suami semua. Dan istri gak kuat makan buat kamu, padahal kita udah nahan diri supaya gak makan banyak. Akhirnya minum pun kita gemuk akhirnya. Gara-gara semua makanan dikasih suami nahan diri terus. Keputusan yang dibuat, dulu berdoa punya anak, setelah punya anak akhirnya senang, setelah senang, selesai senangnya karena kecil udah mulai gede, kita mulai repot, mulai tua, mulai lelah, akhirnya mulai jarang komunikasi dengan anak, gak ada makan siang bareng, gak ada makan malam bareng, gak ada makan dinner bareng, gak ada Sabtu makan bersama-sama, mulai hilang. Yang akhirnya kemarahan terjadi, luka mulai terjadi. Orang bebal melakukan kesalahan yang sama berkali-kali, terus. Nipu terus caranya. Yang kedua ciri orang bebal adalah kitab Mazmur mencatat orang bebal menyatakan dalam dirinya Allah tidak ada. Makanya dia berdosa terus, hidup semuanya sendiri, mengerjakan apa sendiri. Even dia seorang pelayan Tuhan sekalipun dia tetap melakukan kesalahan sama berkali-kali. Karena kenapa? Allah gak pernah tinggal dalam dirinya. Hari ini Paulus mengingatkan jangan seperti orang bebal. Yang terus melakukan kesalahan sama, terus lakukan sama, terus lakukan. Tiap minggu dikhotbahin, lu jatuh lagi. Hormat orang tua susah banget. Ya soalnya gimana? Papa saya gak nunjukin firman. Ya paling gak kalau papa gak bisa, kamu lah yang mulai yang muda. Tunjukin firman. Tunjukkan cara hidup yang mengasihi orang tuamu. Siapa tahu dengan perubahan hidupmu orang tuamu diubahkan. Hari ini Paulus mengingatkan, ayo orang bebal, kesalahannya terus dilakukan,
Terus lakukan karena merasa nggak ada Allah, nyaman dengan kesalahan, nyaman dengan kebohongan, nyaman dengan kebodohan hidup. Tapi orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang arif atau bijaksana. Nah kata arif atau bijaksana dalam bahasa Yunani menggunakan kata namanya sophos, saudara ya. Sebenarnya dalam bahasa Yunani Paulus sedang memainkan kata, saudara ya. Kalau bebal tidak bijak adalah asophos, asofia. Itu tidak bijaksana, asusila atau susila. Itu kalau A berarti sama sekali tidak begitu ya. Orang yang sama sekali asophos tidak bijaksana itu katanya. Orang yang bebal itu katanya. Tapi sekarang siapa itu orang yang sophos? Katanya kata sophos berarti orang yang bijaksana, orang yang berpengalaman, orang yang pintar. Ya jelas ya, minum tolak angin, rahasia orang pintar. Saudara ya. Berikutnya sophos itu orang yang terpelajar, juga orang yang terampil, orang yang komparatif, selalu membandingkan hidupnya, belajar. Oh iya ya, berarti kalau dia bisa maju, saya kok enggak, mungkin saya perlu belajar. Oh dulu ini SMA teman saya ini kok kayaknya gak pinter juga nilainya. 6, 7 tapi kok jadi pengusaha hebat ya. Oh mungkin saya perlu belajar. Itu ngerti saudara ya. Itu orang bijaksana gitu tuh. Belajar dengan hidupnya. Terus ada perubahan. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus. Tuhan mau. Paulus mengingatkan kepada jemaat Efesus kota besar. Yang orang bisa terpengaruh, bisa bodoh hidupnya. Bisa bermasalah. Bisa ambil keputusan yang salah. Orang diminta untuk jadi bijaksana. Orang harus berpengalaman, terpelajar, pintar. Harus belajar terus dengan hidup ini. Makanya Bapak Ibu, kemarin tuh saya lihat sebuah reels, saya lupa dari ibu siapa begitu ya, tapi itu bagus gitu ya. Bahwa masyarakat Indonesia itu kalau bicara literasi itu kurang sekali. Literasi itu kemampuan menyampaikan pendapat berdasarkan buku yang dia baca. Karena kita itu jarang baca buku. Orang timur atau kita orang Indonesia khususnya itu lebih senang itu mendengar cerita orang. Atau melihat sebuah kisah. Nonton reels makanya nonton video itu lebih nyaman daripada harus baca terus mengerti sendiri. Nangkep Bapak Ibu ya. Kalau nggak nangkep tetap pura-pura manggut-manggut aja Bapak Ibu Saudara ya. Makanya kita senang diceritain, ada apa, diceritain, seneng. Diajar, seneng, suruh mikir sendiri nggak mau. Makanya dalam teorinya, dalam kelas-kelas seminar motivasi, saya kadang-kadang juga di kantor jadi motivator, akhirnya dicek ya. Kenapa dalam seminar motivasi, misalkan 8 habit atau 7 habit, 8 habit itu yang kalau ikut harganya satu orang 2,5 juta. Kenapa dari 100 orang yang ikut, hanya 30% yang berhasil? Karena yang 70% rata-rata senang mendengar, senang melihat apa yang diajarkan, tapi prakteknya jarang. Tidak pernah merenung lagi di rumahnya. Hanya 30% senang mendengar, senang melihat, dia baca lagi, tulisannya dia belajar lagi, dia lakukan, gagal, dia lakukan, gagal, lakukan, akhirnya berhasil. Hanya 30%. Khotbah juga sama. Mau pendeta besar, pendeta kecil, mau pendeta luar negeri, atau dalam negeri, atau luar angkasa sekalipun, tergantung saudara juga. Apakah Anda orang yang terpelajar, yang terus belajar dengan kehidupan ini? Gak cukup dengan 1-2 kali khotbah, gak cukup dengan siapa yang khotbah, enggak saudara. Bapak Ibu harus bijaksana. Gimana cara bijaksana? Cuma 2 cara bijaksana. Kalau saudara mau bijaksana. 1, cara yang pada umumnya adalah jadilah tua, engkau akan bijaksana. Maksudnya apa? Belajar dengan kehidupan. Makin tambah tua sadar, aduh seandainya saja ya waktu itu saya nggak melakukan, mungkin keluarga saya beda nanti. Tapi sudah terlambat. Nangkep ya? Tony Campolo dalam penelitian kepada orang di atas 51 tahun, sejumlah 3.000 orang, mencatat saudara. Ketika ditanya, seandainya kamu jadi umur 17 tahun lagi, apa yang kamu inginkan? Dan orang-orang usia 51 tahun ke atas menjawab begini, seandainya bisa 17 tahun lagi, umur 17, maka saya, jawaban terbesar pertama adalah begini, saya akan membuat monumen di hati setiap orang. Maksudnya apa? Kalau saya hidup di bumi ini, jangan sia-sia, harus berarti. Kalau saya tidak ada, istri saya mengatakan dia suami yang luar biasa.
Kalau saya tidak ada, anak saya berkata, itu papi yang suka support aku. Waktu aku sedang lemah, papi itu selalu ada buat aku. Atau mami itu selalu ada buat aku. Kalau saya di kantor, orang berkata, saya itu bertumbuh ya, itu karena manajer saya ini, bapak ini. Nangkep mesin saudara. Waktu saya di pelayanan, ada orang berkata, wah saya itu bertumbuh gara-gara kamu. Sering telepon saya, komit untuk bentuk hidup saya bertumbuh itu gara-gara Anda. Tapi menjadi tua terlambat kalau begitu. Betul gak saudara ya? Karena semakin bertambah tua, kita sadar pilihan kita makin tidak banyak. Betul kan? Kalau masih muda, anak muda makanya pastikan huruf 4. 4 kata, all you can eat, itu anak muda saudara ya. Itu makanan paling disukai. Cari yang dirilis 100.000 di hotel apa, 150 hotel yang mana, udah cari saudara ya. Karena all you can eat, wah itu 3 jam gak kelar-kelar saudara. Bertambah tua, all you can eat tetap mahal. Karena kenapa? Ya kalau makan ikan ya cuma satu lah. Kalau dulu makan hard chicken, sudah gak ada sekarang di Jakarta hard chicken. Begitu waktu masih muda dulu hard chicken, wah 10 potong ayam makan sendiri. Sekarang ya penting ada ngerasain aja lah, potongan ayamnya 1. Betul enggak? Bertambah tua kita pilihan kita makin gak banyak. Dulu olahraga lari 40 kilo, 20 kilo, tambah tua ya makin berkurang. Yang penting jalan sehat saja. Betul? Bertambah tua makan buah pun mulai diatur. Dulu durian 1 keranjang sendiri. Sekarang 1 aja 500 juta masuk rumah sakit. Jadi mending gak usah makan saudara ya. Loh karena sadar pilihan kita makin sedikit. Waktu kita makin gak banyak. Maka kita akan kelola waktu dengan baik. Tapi orang bijak belajar dari pengalaman orang lain. Daripada tunggu tua saya bertobat, sayang. Bagaimana caranya? Cara yang kedua. Amsal mencatat, takut akan Tuhan, permulaan hikmat, permulaan kebijaksanaan. Loh Anda muda, Anda bisa bijaksana dengan hidup ini. Gak buang waktu dengan sia-sia. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1, semuanya ada waktunya. Ada waktu menangis, ada waktu tertawa, ada waktunya memeluk, ada waktunya melepaskan pelukan. Ada waktu sedih, ada waktu senang. Semua ada waktunya. Ada waktunya ibadah sungguh-sungguh. Karena ada saatnya Anda pengen ibadah, gak bisa juga. Karena lagi dipindah ke kutub utara kerjamu. Gak ada teman di sana, saudara. Betul enggak? Kalau masih muda, ayo minta tuntunan Tuhan. Supaya Anda berhikmat dengan hidup ini. Pilihan pasangan hidupnya berhikmat. Pilihan pekerjaannya juga berhikmat. Cara kerjanya juga berhikmat. Sehingga apapun juga yang aku lakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Amin. Bapak Ibu sekali lagi, di kota yang besar ini jangan jadi bebal. Apa itu bebal? Kesalahannya terus diulang sama. Sudah dikhotbahin, sudah ikut ikut pelayanan, gitu terus. Salah. Semakin tambah tua malah suka marah-marah terus. Ayo sudahlah, kendalikan kemarahannya. Amin. Semakin bertambah tua kita makin banyak ngeluh. Ayo sudahlah, mengucap syukur saja. Paling gak masih hidup kan, ditambah Tuhan waktunya. Yang muda juga, ayo mumpung masih muda, berkarya yang terbaik. Bekerja yang luar biasa. Karena ada saatnya gak punya banyak waktu. Amin. Hati-hati Bapak Ibu dengan hidup ini. Kalau ada waktunya untuk memeluk pasanganmu, anakmu, orang tuamu, peluklah sekarang. Karena ada waktunya Anda tidak bisa memeluk. Amin. Kalau ada waktunya orang tua bisa rawat anak, jangan sering ke pembantu. Ayo rawat sendiri. Ajak ngobrol anak, main. Karena ada saatnya mereka akan kehilangan orang tua yang begitu dekat dengan mereka. Jangan sampai mereka lebih dekat pada pembantu pulang nangis anaknya. Bukan ngeri saudara ya. Bi, jangan lama-lama nih, dia nangis terus gara-gara kamu gak ada. Loh, ini anaknya Bibi apa anaknya kita saudara ya? Gara-gara anaknya nangis, gara-gara bibinya pulang baru 4 hari. Ayo kita jadi pribadi-pribadi yang bijaksana dengan hidup ini. Orang yang bijak berarti membuat pilihannya juga benar. Orang yang bijak tindakannya pasti sesuai dengan firman. Orang yang bijak motivasinya pasti untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Karena bijaksana itu permulaan takut akan Tuhan.
Hari ini Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya ingatkan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Coba lihat kiri kananmu, sebelahmu, pasanganmu. Janji gak mau jadi orang bijaksana hari ini? Ngomong kita juga mesti hati-hati. Jangan sampai dasar lu, dasar negara kita Pancasila. Itu udah lebih baik saudara berarti ya. Ayolah kita berubah hari ini. Amin. Ayo berubah. Jangan tunggu nanti. Kalau nanti Anda orang bodoh namanya. Karena yang ada penyesalan biasanya. Kalau mau berubah, hari ini waktunya. Aku janji nih, setelah dari tempat ini, ayo sayang kita makan dinner bareng. Jangan dinner, tunggu kemalaman ya. Lunch bareng lah. Anak-anak kita tinggalkan di rumah, papi mami mau pacaran lagi misalnya sebenarnya. Kalau sudah lama gak makan sama anak-anak, makan sama anak-anak. Kalau juga Anda yang muda lebih banyak makan sama teman-teman. Yang muda-muda mana nih? Jangan sampai makan sama teman doang ya. Makan sama keluarga, ayo ajak mama papanya makan bareng. Ada waktunya kita gak bisa lakukan. Amin. Kalau waktunya ini Anda memberikan kemurahan hati, pengampunan, kenapa enggak hari ini? Enggak bisa dong Pak, itu kamu pelihara kemarahan, kamu pelihara luka, rasa kecewa, yang sakit juga kamu sendiri. Kalau ini saatnya untuk melepaskan pengampunan, lepaskan hari ini. Anda bijaksana. Anda enggak dikontrol terus dengan kemarahan. Anda tidak dikuasai terus dengan luka. Enggak, sudah selesai. Tetanggamu yang kotorannya suka jatuh ke rumah saudara, yang anjingnya selalu kalau lewat tuh kencing di tempat kita, entah kenapa demen banget kencingnya di pintu gerbang kita. Pengennya tuh pengen siram air panas tuh anjing kalau bisa. Tapi ya sudahlah, datangi rumahnya, kasih makanan, terima kasih loh. Ini kami ada berkat kue tart dari jemaat, tapi minta tolong anjingnya kalau bisa jangan kencing di tempat kita ya. Kan enak saudara ngomongnya begitu saudara ya. Dia jadi sungkan, gara-gara kue tart kita kasih, anjing, sorry. Besok-besok kita dikasih daging babi lah mungkin kita, daging kambing juga kasih ke kita saudara. Ayo bijaksana semuanya. Hidup kita bukan 70 tahun. Hidup kita bukan 90 tahun. Hidup kita cuman hari ini. Cuman hari ini. Saya menyukai sebuah kalimat yang itu dari bahasa Inggris, tapi kemudian muncul sebuah film terkenal, namanya Kung Fu Panda. Yang ketika sang panda itu tidak berhasil menjadi the next Dragon Warrior, karena merasa kok Sifunya suka ngelatihnya marah-marah, dia bingung saudara ya. Dan dia juga bingung kenapa itu, kan ada kayak undiannya gitu, itu jatuhnya ke dia gitu saudara ya. Kenapa gak jatuhnya ke Tigres lah, atau yang jago-jago itu ya, yang binatang, kan ada ular, ada satu lagi yang kecil tuh. Belalang begitu ya. Kenapa enggak mereka begitu ya? Terus kemudian Master Ugri berkata waktu si pandanya ngerasa, aduh aku enggak bisa. Tiap orang itu punya latihan beda-beda, caranya beda. Tapi ingat baik-baik. Yesterday is history. Tomorrow is mystery. But today is a present. Jangan lupa bayar perpuluhan hari ini. Kira-kira itu artinya saudara ya. Yesterday, kemarin itu sudah selesai. Cuman sejarah. Sejarah itu sesenang-senangnya kemarin Anda gak bisa belok ke sana. Ya cuma bisa dinikmati sesekali nanti, aduh ya dulu Tuhan baik ya dulu oke senang ya, aduh bisa ketawa. Sesakit-sakitnya kemarin itu udah selesai. Belum tentu besok sakitnya sama. Amin. Karena besok itu misteri, gak ada yang tahu. But if you open today, the presence, the gift wisely, maybe you will be open tomorrow. Kalau Anda membuka hari ini dengan hati-hati, dengan bijaksana, menggunakan hari ini dengan baik, maka a gift, presence. Hari ini, sekarang juga presence hadiah atau a gift, hadiah kado dari Tuhan. Kalau Anda gunakan dengan bijaksana, siapa tahu mulai membuka pintu di masa depan, rahasia di masa depan. Gunakan hari ini dengan baik. Amin. Mari kita akan berdiri bersama-sama.
Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Aku diberkati, aku